Ya, selamat pagi. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Ya, selamat pagi. Apa kabar? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Oh, syukur ya. Bu. Pagi ini kita bisa bertemu lagi untuk belajar bersama Ibu di mapel pemeliharaan dan pengelolaan tanaman perkebunan. Oke. Sebelum kita memulai kegiatan kita, mari kita berdoa dulu. Ibu minta kepada April untuk pimpin kita berdoa. April, dipersilahkan pimpin doa. Sebelum memulai kegiatan hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Iya, terima kasih kepada April. Oke, memang kita untuk beberapa hari ini ya terkendala sinyal ya. Tapi nggak masalah kalau misalnya kalian berdekatan, kalian sama-sama belajar gitu ya. Ibu mulai, kita akan mengecek kehadiran. Di sini Adip ada enggak? Agnes Monica. Kemudian ini kalau di sini kita yang lihat nih ada April aja ya, April. Kemudian siapa yang hadir selain April? April, Laila. Oke, oh Deno ya. Hadir, Bu. Oke. Iya, Deno, April. Kemudian Riza ya. Ya, mungkin Hadir, ada Bu. yang lain ya yang mungkin kalian bisa belajar bersama di situ. Siapa yang angkat tangan bisa disebutkan nama? Naili, Bu. Oh, Naili. Oh iya. Naili, mana ya nomor? Oh, Naili. Siapa lagi ya, Nak? Selain Naili siapa ya? Ada yang lain? Oke, mungkin di belakang nanti akan menyusul masuk apa namanya? Ya, sekarang Ibu mau selalu mengingatkan ya, karena kita masih belum selesai pandemi yang ada, yaitu pandemi COVID-19 ini. Selalu Ibu ingatkan 3M dulu. Laila, kalau pertama 3M yang Laila ingat apa? Menggunakan mematuhi protokol kesehatan, Bu. Iya, mematuhi protokol kesehatan yang pertama apa yang paling ingat, Laila? Menggunakan Menggunakan apa, masker. Laila? Iya, sip. Yang kedua, Aprilia, apa? Cuci tangan, Bu. Iya, cuci tangan karena kita kebersihan harus selalu dijaga. Kemudian Deno, yang ketiga apa? Jaga jarak, Bu. Iya, jaga jarak. Oke, yang paling tidak 3M itu tadi kita patuhi. Kemudian, nah untuk minggu kemarin, Risa ingat pelajaran minggu kemarin apa, Nak? Hama, Bu. Oh, tentang hama, iya. Apa pengertian hama kemarin, Naili? Ingat, Naili?
Pengertian tentang hama kemarin apa, Nak? Hama Mm-mm. hadirannya. Hama adalah apa? Hewan yang tidak dikehendaki kehadirannya. Iya sih, hewan yang tidak dikehendaki kehadirannya. Bagaimanakah kriteria bahwa hewan itu dikatakan hama? Risa, bagaimanakah kriterianya? Kenapa sih kok dikatakan hama hewan itu gitu? Karena menyebabkan apa? Dapat menyebabkan kerugian. Iya, dapat menyebabkan kerugian. Kemudian selain menyebabkan kerugian, kemudian kalau berdasarkan morfologinya, kemarin pengelompokan hama itu ada berapa macam ya? April masih ingat? Yang pertama apa ya? Berdasarkan kelas apa morfologinya. Jadi bentuk luarnya dapat dibagi menjadi 4 ya Ibu. Ibu bilang dulu ya 4. Yang pertama apa ya, Nak? Insekta. Apa satu? Iya, insekta. Contohnya apa itu kemarin? Contohnya? Ini contohnya belalang. Insekta. Iya, belalang itu adalah kelas serangga. Yang kedua, Laila. Apa? Yang kedua? Krustasea, Bu. Iya, krustasea. Kemudian yang ketiga, apa, Nak? Risa. Risa, ingat? Sudah insekta, kemudian krustasea. Yang ketiga, Arachnida, Bu. Iya, Arachnida. Kemudian yang keempat apa, Nak? Deno? Mirapoda. Iya, Myriapoda. Itu kalau kalian ingat Myriapoda itu apa? Kalabang ya, kalabang yang kakinya banyak. Kemudian kalau krustasea kemarin apa? Krustasea ke nah, tadi. Ya, sebelum kita memulai kegiatan kita, tolong persiapkan kita mengadakan pretest dulu untuk materi kita tentang gulma hari ini ya. Kemarin udah Ibu sampaikan depan kita akan belajar tentang gulma. Ibu rasa kalian adalah buka-buka internet, kemudian kalian baca-baca modul ya. Nah, sekarang ambil kertas, kemudian pulpen jangan lupa. Kemudian Ibu akan buka dulu untuk pretestnya ya. Cukup 5 menit. Ibu buka dulu ya. Bentar. Nah, Ibu ya. Ya. Kalian tinggal tuliskan A, B, C, D, atau E. Bukan ditulis semuanya ya. Ya, sudah terlihat? Terlihat, Nak? Laila, udah kelihatan belum, Nak? Kelihatan, Bu. Oh, kelihatan. Aduh, kecepatan. Oke, tunggu. Terlalu cepat, Ibu. Ya, kita mulai. Nah, yuk, 5 menit ya. Kalian tulis, nanti kirim di WA Ibu ya. Ya, Bu. Sudah? 1 sampai 3 ya, Nak?
Deno sudah 1 sampai 3 udah udah dijawab. Nah, nomor 4 dan 5. Nah, kalau gambar nomor 4 nih Bu rasa pasti kalian sering ketemu. Ya apa enggak, Den? Iya, Bu. Sudah nomor 4 dan 5? Sudah, Bu. Oh iya. Oke. Selanjutnya nomor. Nah, kalian lihat. Nomor 6-8. Sudah nomor 6-7-8? Risa sudah nomor 6-7-8-nya Nak? Ya, nomor 9 dan 10 kalian lihat. Nah. Oke. Naili, sudah? Sudah, Bu. Naili, Risa. Oh, sudah. Oke. Oke. Nah, langsung dikirim di WA Ibu aja ya. Nah, Ibu stop sharing dulu ya. Iya, Bu. Ya. Oh, ada Dimas nih. Dimas. Oh ya. Dimas, selamat pagi. Monica, selamat pagi. Solikin, selamat pagi. Selamat pagi. Oke. Selamat pagi sudah bergabung ya. Solikin, mana suara Solikin nih? Hari ini belum dengar nih. Suara kayaknya memang sinyal kita nih. Memang lagi bermasalah ya, tapi nggak apa-apa lah.
tidak mengurangi semangat kita buat belajar. Nanti pretest yang tadi lambat karena temannya sudah tadi Ibu berikan. Oh, Adip. Adip, selamat pagi. Ramadan, Eka, selamat pagi juga. Oke, kita nambah juga ya. Walaupun terlambat nggak apa-apa. Tetap bisa masuk ya. Ini tadi yang baru masuk Agnes. Kemudian siapa? Sambil diganti angkat tangan tadi siapa yang baru masuk? Rizky Noval, Bu. Oh, Rizky Noval. Oke. Rizky Noval. Kemudian Solikin ya. Solikin, kemudian siapa lagi tadi? Oh iya, si Adip. Ya, Adip masuk udah. Iya, oke. Ya, kita lanjutkan ya. Nanti Ibu kirim lewat WA ya yang apa namanya soal yang buat baru masuk ya, karena yang lain sudah, nanti Ibu kirimkan ya. Nah, Ibu kirimkan lewat WA, nanti kirimkan lewat WA lagi jawabannya nak ya. Oke, kita lanjutkan materi kita. Nah, sekarang Ibu akan sampaikan untuk materi kita sekarang. Ibu selalu ingatkan ya, selalu ingatkan satu hal. Oh, Aji, selamat pagi. Ini tadi Aji. Yang ini nih Ahmad Rizky Ramadan ya yang baru masuk. Angkat tangan dulu. Tadi Rizky Noval, yang satunya berarti Ahmad Rizky Ramadan ya? Iya. Iya Bu, Ahmad Rizky Ramadan Bu. Ya, sip. Oke. Ini yang baru masuk, Ibu nanti kirim kan karena tadi terlambat, tapi nggak masalah. Yang penting kalian bisa masuk, oke? Ya, Ibu mau sampaikan satu hal. Jadi nggak usah panjang-panjang sih. Jangan suka tunda waktu ya. Karena kesempatan itu hanya satu kali. Artinya waktu kita saat ini bisa belajar, belajarlah dengan sebaik-baiknya, karena kita nggak tahu waktu ke depan itu bagaimana. Kita kan nggak tahu, ya seperti saat ini kita alami, kita tidak pernah bayangkan kalau corona itu akan datang. Dan kita belajar lewat daring seperti ini, dan mau tidak mau, kita pun saat ini harus berdamai dengan corona itu tadi. Artinya kita tidak marah, tapi kita bagaimana bisa tetap belajar dan kita tetap bisa menuntut ilmu melewati teknologi yang semakin hari semakin maju. Ya, itu. Untuk materi saat ini, Ibu akan sampaikan dulu. Nah, materi kita terlihat? Nah, oke, terlihat? Ya, ada yang baru. Kelihatan, Bu. Oh, oke, Wilson, selamat pagi. Ya, Rio, selamat pagi juga. Ya, Ibu sambil masukkan nama kalian di presensi ya. Oh ya, Wilson dan Rio barusan masuk ya. Ini tadi terlihat nggak anunya nak? PowerPoint-nya nak? Oh ya, nah, nih sambil Ibu akan sampaikan ya.
Nah, jadi materi kita saat ini adalah gulma tanaman perkebunan. Nah, di sini di antara kalian ada yang tahu itu gulma? Ada yang tahu? Saya, Bu. Angkat tangan. Siapa nak namanya? Riza Auralia. Oh, Riza. Oke. Apa itu Riza? Gulma apa? Gulma adalah tumbuhan yang tumbuh di sekitar tanaman budidaya yang kehadirannya tidak diinginkan. Iya, Risa bilang bahwa tumbuhan yang hadir di tanaman di sekitar tanaman yang dibudidayakan yang tidak dikehendaki kehadirannya. Sekarang tidak dikehendaki kehadirannya, Deno. Kenapa sih tidak dikehendaki kehadirannya? Karena mengganggu tanaman lain, Bu. Oh, karena mengganggu tanaman lain. Ini bukan suara Deno lah. Angkat siapa tadi namanya, Nak? Oh, Ahmad Rizky, Bu. Oh, Rizky. Oke. Karena apa tadi, Ki? Mengganggu, Ki. Ki, Rizky. Iya, Bu. Karena tidak dikehendaki karena apa? Karena mengganggu tanaman lain gitu, Bu. Iya, mengganggu tanaman lain. Nah, sekarang kalau dia mengganggu berakibat apa terhadap tanaman budidaya ini? Akibatnya tanaman tidak dikehendaki kehadirannya. Kemudian dia mengganggu. Akibat dari dia hadir tadi apa? Sebutkan nama ya. Ya, tanamannya bisa mati gitu, Bu. Merusak tanamannya tanaman, Bu. bisa mati. Oh, merusak tanaman. Ya. Ini tadi yang cewek siapa nih namanya? Barusan. Denok, Bu. Oh, Deno merusak tanaman. Oke, selain merusak tanaman, apalagi? Merugikan, Bu, merugikan. Mengganggu pertumbuhannya, Bu. Oh, merugikan. Ini barusan siapa? Mengganggu Sebut pertumbuhannya, nama, ya. Bu. Merugikan, Bu, merugikan, Iya, Bu. Oh, Noval. Oh, Wilson, Bu. merugikan. Oh, Wilson sama Noval, iya. Terima kasih karena merusak. Oke. Karena tanaman tadi rusak menyebabkan kerugian. Jadi itulah kenapa gulma tidak diinginkan kehadirannya kita membudidayakan tanaman perkebunan khususnya. Nah, kemudian di sini KD yang akan kita pelajari di sini adalah menganalisis gulma perkebunan. Adapun indikatornya, indikator pembelajaran, jadi standarnya gitu ya. Kita dapat menganalisis gulma tanaman perkebunan. Kemudian yang kedua kita dapat mendiagnosis. Mendiagnosis itu kita mendiagnosis itu menduga. Nah, pengaruh gulma terhadap tanaman perkebunan pasti ada pengaruhnya, tapi kan karena kita belum tahu pasti. Nah, jadi itu namanya diagnosis. Nah, kemudian adapun tujuan dari pembelajaran ini kita dapat menganalisis dan dapat mendiagnosis. Nah, apa yang kita pelajari pada saat ini? Pertama adalah morfologi gulma. Nah, di sini Bu tanya dulu, morfologi itu apa ya, Nak ya? Nanti sebutkan nama, baru jawab gitu ya. Morfologi itu apa, Nak? April, belum Ibu dengar. April, morfologi itu apa, April? Bentar, Bu. Ya, nggak apa-apa, Ibu tunggu. Morfologi atau ilmu bentuk kata adalah cabang linguistik
linguistik yang mengidentifikasi satuan-satuan dasar bahasa sebagai satuan gramatikal. Oke, jadi bahasa enaknya gitu morfologi itu dari bentuk luarnya gitu ya. Jadi gulma dari bentuk luar tuh dapat kita lihat. Jadi kita tidak harus meneliti ke dalam lab karena itu perlu keahlian khusus. Nah, kalau morfologi kita lihat dari pandang luar. Kayak kalian mengenal ini Ibu Yesi gitu. Ibu kenal kalian, oh ini April, ini Deno, itu dari luarnya. Rambutnya seperti ini, dia pakai jilbab gitu. Nah, itu morfologi ya. Nah, morfologi gulma ini tadi dapat dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah gulma berdaun sempit. Nah, kalau berdaun sempit ini tadi, kalian lihat gulma di sekitar kalian? Nah, yang termasuk gulma berdaun sempit itu bagaimana ya? Contohnya aja dulu. Ayo, solikin. Mana nih solikin? Gulma berdaun sempit. Contohnya, Nak. Ayo, yang cewek nih siapa nih? Barusan nih. Alang. Oh, alang-alang, iya benar, ilalang. Jadi ada yang bilang alang-alang, ada yang bilang ilalang. Nama latinnya itu Imperata cylindrica. Nah, jadi itu cirinya gimana? Batangnya tuh bulat. Kemudian tegak pipih, ada juga yang dia berongga. Kemudian bentuk daun itu seperti pita. Kalau seperti pita kalian lihat ya, kalau dirobek gitu ya daunnya tuh dia robeknya panjang gitu ya. Karena dia tulang daunnya tadi sejajar ya. Nah, kemudian terdiri dari 2 bagian pada daun, yaitu helai daun dan pelepah daun dengan lidah daun di antara 2 bagiannya tersebut. Kemudian bunganya itu dalam bentuk anak bulir. Nah, kalian lihat bunga ilalang ya. Selanjutnya, gulma golongan teki. Gulma golongan teki ini tadi yang paling enak aja ya. Dia mau mirip seperti berdaun sempit seperti rumput ya, seperti ini tadi golongan berdaun sempit. Tetapi yang membedakan batangnya pada golongan teki itu berbentuk segitiga. Nah, berbentuk segitiga dan bunganya tadi susun 3. Nah, paling ingat kalian, itu apa di dalam air, di darat juga sama, batangnya bentuknya segitiga. Jadi kalaupun misalnya kita tutup mata tuh udah tahu, oh ini teki gitu, golongan teki gitu. Udah tahu. Nah, kemudian yang ketiga adalah gulma berdaun lebar. Nah, gulma berdaun lebar ya nyata daunnya pasti tidak seperti berdaun sempit dan tidak seperti gulma golongan teki karena berdaun lebar. Jadi berdaun lebar ini tadi daunnya tuh tadi tulang daunnya berbentuk jaringan, menyirip atau menjari. Jadi kalian bisa lihat itu contohnya daunnya tuh seperti hati ya, kalau menjalar itu tadi memang terlihat lembut, tapi kalau dibiarkan mikania itu luar biasa. Kalau udah menyerang tanaman budidaya, walaupun besar pohon kelapa sawit itu bisa mati karena kalau dibiarkan tertutupnya kelapa sawit tadi tidak bisa menyerap panas atau mengambil sinar matahari di dalam tanaman kelapa sawit terganggu. Kemudian selanjutnya adalah golongan pakis-pakisan. Nah, kalian pasti tahu pakis-pakisan itu bagaimana modelnya ya. Jadi kalian bisa bedakan antara gulma berdaun lebar dan golongan pakis-pakisan. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Deno, ada yang mau ditanyakan? Atau si Rizky, ada yang mau ditanyakan Ki? Nah, selanjutnya
Berdasarkan siklus hidupnya namanya golongan gulma semusim atau annual weights. Kemudian ada gulma 2 musim, biennial weights. Kemudian ada gulma tahunan, perennial weights. Nah, di sini berdasarkan siklus hidupnya, gulma semusim itu tadi mulai dari berkembang, berproduksi sampai akhirnya mati itu berlangsung dalam 1 tahun. Ingat ya, semusim. Jadi proses hidupnya dari berkecambah, berproduksi sampai mati itu berlangsung dalam 1 tahun. Dan pada umumnya gulma semusim itu mudah dikendalikan, namun karena pertumbuhannya sangat cepat karena dia menghasilkan biji ya nak. Jadi kalau gulma itu kalau misalnya dia ringan kan, jadi kalau kena angin itu jatuh, kalau misalnya kondisi menguntungkan dia akan hidup lagi jadi individu baru. Nah makanya sebenarnya mudah dikendalikan, tapi karena bijinya banyak, jadi akhirnya memerlukan biaya besar untuk untuk pengendaliannya. Contohnya ini, kalau ini Amaranthus sp, ini jenis bayam-bayaman. Kalian lihat jenis bayam-bayaman di gulma bayam-bayaman itu kayaknya ada duri-durinya gitu. Nah, selanjutnya kemudian ada gulma 2 musim, yaitu gulma yang lebih dari yang menyelesaikan siklus hidupnya itu dalam waktu 1 tahun dan tidak lebih dari 2 tahun. Jadi dia tuh pada tahun pertama dia membentuk roset. Kemudian pada tahun kedua dia berbunga dan menghasilkan biji, akhirnya mati. Nah, itu tadi kalau yang gulma 2 musiman. Selanjutnya ada gulma tahunan. Nah, gulma tahunan ini adalah gulma yang hidupnya lebih dari 2 tahun dan mungkin tidak terbatas atau menahun. Jenis gulma ini kebanyakan berkembang biak dengan biji, meskipun ada juga yang berkembang biak dengan secara vegetatif, artinya dia nanti dengan umbi akar gitu ya, kemudian dengan rizoma, itu vegetatif ya. Kemudian gulma tahunan ini dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Misalnya saat musim kemarau, gulma ini seolah-olah mati. Nah, kemudian pada saat musim air cukup atau ketersediaan airnya cukup, gulma ini akan segera bersemi kembali. Nah, kalian paling enak itu lihatnya, berarti jenisnya tuh? Jenis teki-tekian atau Cyperus rotundus atau Imperata cylindrica atau ilalang. Itu jenis gulma tahunan ya. Jadi itu coba kalian lihat, kalau kalau ilalang sudah kita buang, kita bersihkan, tapi kalau masih ada akarnya dia akan tetap bisa hidup. Nah, itu tadi. Selanjutnya, nah pengaruh gulma terhadap tanaman perkebunan ini ada namanya kelas A, kelas B, kelas C, dan kelas D dan E. Nah, kalau kelas A, nah itu dilihat ya, kelas A itu sangat berbahaya, jadi harus dikendalikan, berantas secara tuntas. Contohnya itu tadi ilalang. Nah, kemudian gulma kelas B. Kalau kelas B memang merugikan, sehingga perlu dilakukan tindakan pemberantasan atau pengendalian. Nah, kan sih. Nah, contohnya lantana camara. Kemudian ada namanya gulma kelas C. Ini merugikan. Nah, dan memerlukan tindakan pengendalian kalau
tergantung keadaan. Jadi ini seperti kita nanam rumput hias gajah atau rumput Jepang yang kita tanam di halaman, di taman gitu ya. Kalau terlalu banyak itu enggak bagus juga, tapi kalau secara estetika atau keindahannya kalau itu rapi itu bagus. Nah, itu tadi ya. Kemudian kalau gulma D itu kurang merugikan, tapi perlu dilakukan tindakan pengendalian juga. Contohnya Ageratum consoinedes. Nah, kemudian ada gulma C, kelas E salah. Ada gulma kelas E. Itu gulma yang bermanfaat. Nah, kok ada gulma yang bermanfaat ya? Ibu tanya dulu Wilson. Mana Wilson? Ya Wilson, kenapa kok ada gulma yang bermanfaat itu gimana ya nak ya? Gimana Bu? Katanya Gimana bisa diulang Bu? Gulma kelas E itu adalah gulma yang bermanfaat bagi tanaman perkebunan. Nah, kenapa kok dia bermanfaat? Nah, contohnya tanaman penutup tanah atau LCC, atau kalau kalian biasa sebut mukuna. Nah, itu termasuk golongan E. Bermanfaat. Kenapa Wilson ya? Wilson atau yang lain yang bisa jawab. Nggak usah nunggu Wilson dulu. Nggak apa-apa. Maaf Bu, saya mau bertanya. Yang E ya Bu? Tunggu dulu. Ya, yang E. Kenapa nak? Dia kok bermanfaat gitu. Iya Bu, karena dia tumbuhannya bisa itu Bu, bisa merapikan kayak lapangan gitu Bu. Oh, kalau itu, ya itu kalau yang rapi itu kelas. Kalau yang E ini contohnya mukuna atau tanaman kacang-kacangan. Kan kalau kita mau tanam tanaman perkebunan itu biasa ada tanaman kacang-kacangan. Nah, kalau itu gulmanya bermanfaat gitu loh. Kok bermanfaat? Kenapa? Pertanyaan Ibu. Riza Bu, mau jawab. Iya, boleh. Siapa namanya? Riza. Oh, Riza. Iya, kenapa Riza bermanfaat? Karena gulma tersebut tidak menghalangi tumbuhnya tanaman perkebunan. Oh, tidak menghalangi tanaman perkebunan. Oke. Atau ada yang jawaban yang lain selain Riza? Mungkin gulma tersebut Bu membuahkan hasil yang siapa yang bisa mau jawab? diambil. Rizky Noval. Oh, membuahkan hasil. Oh, Rizky Noval. Oh, Rizky Noval bilang membuahkan hasil. Oke, ada yang lain? Ya, biar kalian nggak bingung. Karena gulma tersebut dapat berfungsi sebagai pupuk hijau. Jadi dia memiliki kelebihan karena kacang-kacangan kalian tahu di dalamnya ada di bawah akar itu ada bintil-bintil akar yang dapat mengikat nitrogen bebas di alam sehingga nitrogen yang diperlukan oleh tanaman perkebunan itu tersedia bagi tanaman perkebunan. Makanya sebelum kita menanam tanaman perkebunan itu kita harus menanam yang kita tanam malah tanaman kacang-kacangan. Selain dia tersedia nitrogen bebas, dia dapat membongkar bahan organik yang terdapat di dalam tanah. Sehingga bahan organik tadi tersedia sehingga tanaman budidaya yang kita tanam itu dapat tumbuh dengan subur karena bahan organik tadi dibongkar oleh akar akar kacang-kacangan. Nah, itu jawabannya. Tapi pun, nah itu harus ada. Kenapa dikatakan gulma juga? Tadi kan kalau gulma itu tadi tidak dikehendaki kehadirannya. Nah, karena dapat merugikan. Kalau kita membiarkan tanaman kacang, kalau kita biarkan tanaman kacang-kacangan tadi banyak, itu dapat berpengaruh lagi dia ke dalam ke pohon
budidaya tanaman perkebunan tadi gitulah. Karena kalau dia menjalar ke daun, bahkan dari daun bawah sampai itu akan terjadi persaingan yang terjadi. Nah, persaingan sinar matahari, unsur hara. Nah, kan seharusnya pupuk tadi yang diberikan itu berguna bagi tanaman perkebunan, tetapi karena perkembangan dari tanaman kacang-kacangan tadi banyak sekali, otomatis rebutan unsur hara. Ya kan? Ya apa tidak? Ya apa tidak? Ayo. Iya, Bu. Nah, iya, jadi harus tetap dalam keadaan cukup dan tidak mengganggu tanaman perkebunan. Nah, itu tadi. Nah, jadi itulah pengaruhnya. Oke. Karena Ibu sudah jelaskan nih, kita akan LKPD yang Ibu udah kirimkan kemarin ya. Nih, Ibu kasih kebebasan kalian untuk berdiskusi dan membentuk kelompok masing-masing ya. Karena kan kalau kelompoknya kalian bentuk masing-masing nanti nggak ada kesel-keselan. Oh, ini banyak kerja, ini enggak, kalian sudah saling tahu. Ibu kasih kebebasan ya buat kalian bentuk kelompok sendiri ya. Nah, 3 kelompok kalian bentuk, nanti tulis nama, kemudian kalian dari LKPD yang ada, jadi ada gambar di dalam LKPD tadi. Nah, gambar gulma. Kemudian di dalam ini Ibu stop dulu ya. Jadi kalian dari gambar tadi, kelompok 1 kalian analisis gambar nomor 1 dan gambar nomor 2. Analisis itu termasuk ke daun morfologinya bagaimana, kemudian pengaruhnya bagaimana terhadap tanaman perkebunan. Apakah dia di kelas A, kelas B, kelas C, D, atau E. Kemudian kelompok 2 itu nomor 3 dan 4. Kemudian yang kelompok 3 itu 5 dan 6. Ya, untuk mempersingkat waktu langsung aja kalian bagi kelompok itu tadi ya. Kemudian ya kira-kira 15 menit selesai ya. Ya apa enggak? Ya. 15 menit kalian kerjakan ya. Nanti dipresentasikan. Kelompok 1 nanti siapa, kelompok 2 siapa, kelompok 3. Ya, Ibu tunggu kalian ya. Sambil kalian kerjakan. Kelompok 1 siapa ya? Sambil Ibu Ibu data namanya ya. Saya, Bu. Iya, namanya siapa, Nak? April, Bu. Aprilia, Bu. Oh, 1 ya, kelompok 1 Aprilia. Siapa lagi selain Aprilia? Denok, Bu. Oh, Aprilia. Deno, siapa lagi, Nak? Riza. Riza, siapa lagi? Laila, Naili Bu. masuk sini ya? Ya, Bu. Naili? Naili, Laila. Ya, Kemudian Bu. siapa lagi, Nak? Sudah, Bu. Deno. Kemudian kelompok 2. Kelompok 2 sebutkan. Kelompok 2, ayo. Siapa? Sebutkan namanya, yuk. Solikin, kamu dengan siapa, Nak? Sebentar, Bu. Ya, Solikin dengan siapa, yuk? Biar Ibu tahu kelompoknya nanti. Solikin. Siapa, Nak, lagi?
Siapa? Rizky Noval, Bu. Kurang. Oh, Rizky Noval. Noval. Siapa lagi? Si Wilson, lain. Siapa? Liu, Bu. Oh, Liu. Bu. Siapa? Agnes Monica. Oh, Agnes Monica. Ya. Nah, kelompok 3 siapa? Wilson masuk mana? Kelompok 3 ya. Wilson, suaramu mana Wilson? Ya, Bu, saya, Bu. Wilson. Ya, Bu. Wilson Ya, Bu. siapa lagi? Yuk, kelompokmu siapa saja? Siapa Kian? Ini aku aja. Ngomong langsung nggak ngerti apa namanya. Wilson. Rio. Iya, Bu. Terus Oh, Rio Ahmad Mahindra, Aji, sama Adif. Oh, Aji, Adip. Iya, Bu. Wilson, Rio, Aji, Adip, siapa lagi satu? Rizky, Bu. Si Ramadan. Ahmad Rizky Rizky, Bu. Ramadan. Iya, masa yang ngomong Ahmad dilupain, Bu. Rizky. Oh iyalah, maaf ya. Rizky, oke. Yuk, ini tinggal 10 menit lagi yuk. Gimana Bu? Yuk. Kalian kelompok 1 kalian membahas menganalisis gambar nomor 1 dan nomor 2. Kelompok 2 kalian menganalisis gambar nomor 3 dan 4. Kemudian kelompok 3 analisis gambar 5 dan 6. Kalian analisis itu termasuk gulma berdaun lebar atau gulma teki atau pakis atau rumput atau berdaun sempit. Nah, setelah itu kalian diagnosis itu kira-kira memiliki pengaruh di kelas A atau B atau C atau D Bu. atau E. Nah, itu. Bu, Ya. Bu. Iya, Nak. Kenapa, Nak? Iya. Bu, Kenapa? Iya, Bu. kenapa? maaf, Bu, terjadi kesalahan, Bu. Terjadi kesalahan, Bu. Kesalahan apa, Nak? Saya Wilson kelompok 2, Bu. Oh, Wilson di kelompok 2. Saya Wilson kelompok 2, Bu. Solikin yang kelompok 3, Bu. Waduh, Solikin ini. Oh, gitu kah? Oh, ya sudah, nggak apa-apa. Iya, Bu, saya sama Asal jangan teman-teman tengkar saya aja ya. kelompok 2, Bu. Ketukar, Bu, kelompoknya, Bu. Oh, iya. Iya, ketukar, Bu, ketukar. Oke, nggak apa-apa. Iya. Iya, Bu. Ya, lanjut kerjakan. Terima kasih. Ini udah waktu berjalan loh. Oke. Bu, kelompok 3 sudah selesai, Bu. Kelompok 2, Bu. Oh iya, boleh. Hah? Kelompok 3 Iya, sudah Bu, ini, Bu. selesai. Ada kelompok 2 udah selesai, Ya, Bu. Kelompok boleh. saya, Bu. Kelompok 2, kelompok Oh 2. iya, boleh. Ini yang benar yang kelompok 2 atau kelompok 3, jadi Ibu bingung Iya, Bu, ini. kelompok 2 ini, Bu. Mau dipresentasikan oleh teman saya, Rizky, Bu. Oke, langsung aja. Iya, Bu. Sip. Ya, ini Bu yang senang nih. Kelompok 2, Bu. Kelompok 2, Bu. Wilson, Bu. Kelompok 2, Bu. Iya, ayo. Ja, Iya, Bu. Ibu tunggu. Iya, Bu. Ayo yang lain sambil Di sini menyimak. ada Jadi 2 kalian- gambar, Bu, yaitu rumput banggata dan rumput teki. Iya. Di sini ada 2 jenis rumput, Bu. Apa Itu, Bu, namanya? yang- Rumput apa namanya? Yang nomor 3 itu ada rumput banggata, Bu. Benggala. Udah, Bu. Namanya. Iya. Iya, benggala Langsung maksudnya, Bu. selain- Benggala. Iya, langsung yang udah beda-beda rumput jauh, nomor 4 benggala. apa? Nomor 4 apa rumput apa namanya? Nah. Ada rumput teki, Bu. Iya. Rumput Nah, teki. sekarang- Iya.
Selanjutnya digolongkan ke pengaruhnya terhadap tanaman itu kelas apa? Apakah dia termasuk di Dia kelas itu Mm-mm. Dia termasuk kelas C dan D, Bu. Apa? Yang Banggata itu digolongkan di kelas C, yang Tekit digolongkan di kelas D. Oh iya, oke. Jenis kurma Ya, daun lebar, Bu. Jelas selanjutnya. ya, Bu, suara saya, Bu? Jelas, jelas sekali. Ya, selanjutnya. Iya, Bu. Selanjutnya kelompok 1 Oh, ya, Bu, dan ya, Bu. kelompok 3. Ayo, siapa mewakili? Selanjutnya apa lagi, Bu? Ya, selanjutnya kelompok Oh, berarti 1 dan Bu, kelompok berarti kelompok saya sudah Wilson selesai. sudah selesai, Bu. Sudah Aku selesai. makan. Terima kasih. Kasih aplaus dulu buat kelompok 2. Oke. Oke, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, selamat siang dan terima kasih banyak. Akhirnya Jangan keluar dulu, masih lanjut. Selanjutnya yuk kelompok April. Bu, April, apakah tidak kemudian ada pertanyaan buat Hah? kelompok 2? Nggak ada pertanyaan buat kelompok 2 kah, Bu? Enggak ada pertanyaan, kalian menjawab Oh. pertanyaan Ibu. Oke, April. April dan teman-temannya, kemudian si Anu nih, si Solikin dan teman-teman belum jawab ini. Ayo, yang lain jangan mau ketinggalan dengan kelompok 2. Baca ini. Enggak apa-apa. Gambar 1 minjam. Iya, benar. Kemudian yang gambar nomor 2 apa itu, Nak? Putri Malu. Iya, Putri Malu. Kemudian kalau minjangan itu termasuk golongan berdaun sempit, golongan teki, berdaun lebar atau pakis? Berdaun lebar, Bu. Oh, minjam. Oh ya, lebar. Kalau Putri Malu? Berdaun sempit, Bu. Oh, benar. Coba diliatin dulu. Lebar atau sempit. Coba liatin Putri Malu tuh. Bentuknya bagaimana daunnya? Jo, benar-benar dilihat. Kan Ibu bilang tadi analisis. Yo. Lebar, Bu. Iya, berdaun lebar. Oke. Kalau pengaruhnya terhadap tanaman apa? Terhadap tanaman perkebunan minjangan itu masuk kelas apa? A, B, C, D, E? Minjangan masuk kelas E, Bu. Kemudian yang Putri Malu kelas? Kelas A, Bu. Oh, kelas A. Oke. Kasih aplaus dulu buat kelompok 1. Oke. Kelompok 3. Rio dan teman-teman, jangan mau ketinggalan sama kelompok Wilson dan Aprilia. Ayo. 5 menit lagi.
Yo, ayo yo. Gambar nomor 5. Ya, gambar nomor 5 itu apa nak? Termasuk ke dalam teka-teki, Bu. Anu, agak dekat sedikit. Apa nak? Apa namanya? Gulma apa namanya? Bu. Nomor 5? Gulma bagian kan tadi sudah, Bu. Kelompok 2, Bu. Kelompok 5 anakku. Kelompok apa? Kelompok 5 salah. Kelompok 3 yang belum, gambar 5, 6 kan belum dipresentasikan. Aji, Adip, Rio, Solikin, yuk. Halo, Bu. Ya, yuk langsung yuk. Tadi kan sudah, Bu. Kelompok 2, Bu. Rio, emang Rio Saya kelompok kelompok 2, Bu. berapa? Ibu nih bilang kelompok 3 anak yang Saya kelompok belum. 2, Bu. Oh iya. Yuk, yang kelompok 3 siapa? Yuk, mewakili. Kelompok 3 nih belum, tinggal 2 gambar. Tinggal 2 gambar yang belum, gambar 5 dan gambar 6. Ayo kelompok 3, yuk. Iya. Gulma. Sudah belum? Bu. Bu. Ya? Iya nak, kenapa? Yang sudah presentasi boleh pulang, Bu. Nanti dulu bareng. Tadi masuknya bareng, keluar bareng. Sedikit lagi. Kita Iya, Bu. dengarkan. Kan Iya, Bu. jadi dari 6 gambar, kenapa Ibu suruh seperti itu? Dengan 2 gambar kalian mengerjakan, kalian akan dapat gambar yang lain. Oh, ternyata gulma ini namanya ini gitu loh. Ya? Oke? Iya, Bu. Itu maksud Ibu Iya. gitu. Oke, Bu. Ayo kelompok 3. Kalau enggak nih gimana nih? Kelompok 3. Ya. Kalau begitu tuh kelompok 3 mengerjakan gimana nih? Ya. Kelompok 3. Gulma di golongan Oh, salah juga nggak apa-apa, Ibu nggak marah. Sudah? Next, Bu. Ayo mana? Jawab yang dulu ya, Bu. Iya, oke. Oh. Ayo, Monica. Apa? Gambar yang nomor mana kamu dapat? Yang Bu. Apa itu gambarnya? Rambusa Markisan ini Iya, rambusa. Pas. Iya. Apakah termasuk? Ya, Passiflora Poitida. Ya. Dia termasuk berdaun lebar, teki atau sempit? Atau pakis-pakisan? Rambusa Markisan
Acidophilida adalah nama sejenis buah kecil. Mm-mm. Monica, nggak jelas suaranya. Berdaun lebar atau apa? Daun lebar, Bu. Iya, kemudian dia Sinyal nggak termasuk ada, Bu. apa? Termasuk kelas Nah, sinyalnya. dia termasuk kelas A, B, C, D, E atau masuk mana tuh? Oh, kelas C. Oh ya, oke. Ibu akan bantu ya. Jadi yang nomor 6 itu rumput kerbau atau Paspalum Ya, Bu. conjugatum namanya. Rumput kerbau namanya nomor 6. Rumput kerbau. Paspalum conjugatum. Ya. Sudah. Ya, oke. Intinya Kasih aplaus dulu buat kelompok 3 atas keberanian Monica. Oke. sudah. Ya. Pulang. Ya, selamat ya. Ya, jadi ini dari LKPD ini kita mendapatkan ada apa, kita nih belajar untuk menganalisis 6 gambar yang Ibu berikan. Nah, sambil didengarkan. Jadi ini supaya nanti nggak salah. Jadi yang pertama itu tadi namanya gulma minjangan. Nah, minjangan ini memiliki pengaruh kelas B. Kemudian yang kedua itu putri malu. Itu pengaruhnya itu kelas A. Kemudian yang ketiga itu rumput benggala. Kemudian pengaruhnya itu kelas A. Kemudian yang keempat itu rumput teki, pengaruhnya itu kelas C. Kemudian yang kelima itu namanya rombusa. Rombusa itu pengaruhnya kelas A. Yang terakhir itu rumput kerbau. Pengaruhnya kelas A. Jadi dari ke-6 gambar itu yang termasuk kepada gulma berdaun sempit itu nomor 3 dan 6, rumput benggala dan rumput kerbau. Kemudian yang kedua gulma golongan teki itu nomor 4, hanya rumput teki 1 saja. Kemudian yang kepada gulma berdaun lebar itu nomor 1, 5 dan 6. Minjangan, putri malu dan rambusa. Nah, itu apa namanya hasil dari diskusi kalian. Jadi kesimpulannya seperti itu. Oke. Ya, Sampai di sini ada yang mau ditanyakan enggak? Sampai di sini ada yang mau ditanyakan, Monica? Siapa tahu Monica mau ada yang ditanyakan. Atau Rizky Novel ada yang mau ditanyakan? Sepertinya cukup, Bu. Ibu sudah menjelaskan secara cukup. detail sekali. Oh, terima kasih kalau begitu. Ya, dipersiapkan lagi. Tadi udah pretest, sekarang post-test ya. Karena Ibu sudah menjelaskan dan kalian katanya mengerti. Nah, harapan Ibu untuk post-test ini bagus lagi nilai kalian dari yang tadi, oke? Ibu akan tayangkan buat kalian post-testnya. Jangan lupa dikirimkan kepada Ibu. Oke, nah, sudah terlihat? Nah, Ibu yakin kalian pasti sudah bisa menjawab ini. 5 menit saja ya. Oh, Prit. Ya. Nomor 1, 2, 3 sudah? April, sudah belum? Ayo.
Ayo, sudah 1, 2, 3, jangan lupa tulis pilihannya saja. Sudah? Deno, sudah Deno? Deno. Noval, sudah Wilson? Oke. Jawab nih soal nomor 4 dan 5. Belum habis ya nih, sembarang aja. Sudah belum? Ini apa lagi? Masih bubur, masih ngoceh banyak. Buburnya masih ngoceh, belum habis-habis. Anak-anak udah pada ngantuk. Sudah. Belum. Ayo cepat. Ayo. Nggak tahu. Sudah jawab aja yang mampu kalian jawab. Nih 6, 7, 8. Belum. Udah ditulis aja yang kalian. Belum. Nomor berapa yang belum, Nak? Ya, sudah? Sudah semua? April. Solikin sudah? April, Solikin sudah? Oh, Ibu rasa udah cukup ya. Oke, jangan lupa dikirim. Nah. Monica, April, Risa, bagaimana? Ada yang mau ditanyakan sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada siang hari ini? Hai. Hai. Mana anak Halo, ini ya? Sudah selesai belum? Ada yang mau ditanyakan? Sudah, Bu. Tambah lagi. Oh, sudah. Yuk. Kalau sudah paham, berarti jangan lupa nanti kirimkan post-testnya itu tadi lewat WA ya, oke? Nah, bisa Ibu ingatkan, minggu depan jangan lupa dipelajari bagaimana mengendalikan gulma pada tanaman perkebunan. Kemudian tugas buat kalian mengamati tiga gulma yang dominan pada tanaman perkebunan sekitar kalian. Kalau ada kelapa sawit, kalau misalnya karet. Nah, kalian foto itu nanti namanya apa, kemudian namanya, kemudian nama latinnya apa, dan pengaruhnya terhadap tanaman perkebunan apa. Nanti dikumpulkan ya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Sepertinya Ya, cukup, Bu. Untuk diskusi kelompok kita untuk kali ini yang untuk kerjasamanya dan itu untuk kerjasamanya baik, kemudian untuk jawabannya juga baik, tapi tidak yang lain tidak baik, semua baik. Nah, yang plus itu untuk kelompok 2. Kemudian harapan Ibu nanti kalian lebih aktif lagi ya. Yuk, sebelum kita berpisah, mari Ibu minta kepada
Noval untuk pimpin kita, untuk mengenalkan kita pada siang hari ini. Rizky Noval dipersilahkan. Baik Bu, baik Bu, mari kita tutup pembelajaran kali ini. Terima kasih teman-teman semuanya. Mari kita berdoa untuk menutup pelajaran kali ini dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, kita mulai. Baik, berdoa selesai. Amin. Terima kasih. Iya, selamat siang. Terima kasih semua. Hati-hati di jalan dan salam sehat selalu. Kalian Salam, Bu. dipersilahkan untuk hati-hati di jalan ya. Kalian dipersilahkan untuk Baik. keluar. Terima kasih. Kasih. Biasa aja. Baik, terima kasih Aku Bu. datang-datang udah paling laju. Tanya Iya. lalong tuh aku paling laju loh.